Menjadi wilayah dengan hampir 98% berpenduduk Muslim, Provinsi Sumatera Barat menyimpan cerita religi yang menarik untuk saya telusuri. Nama Nagari Taram konon diambil dari Syekh Tuanku Taram, julukan tokoh penyebar agama Islam di wilayah ini. Petualangan saya di Nagari Taram masih berlanjut. Sekarang saya akan naik rakit di atas aliran sungai Kapalo Banda. Kita dayungnya tuh bukan pakai alat dayung, tapi pakai ini adalah bambu. Dan ini tuh sebenarnya nggak mudah, karena dari tadi saya dayung, galap bambunya tuh belum sampai dasar, tapi rakitnya udah jalan. Cuma udah ini. Sejatinya, rakit adalah alat transportasi yang sudah dipakai sejak zaman dahulu. Wilayah negeri kita yang memiliki banyak aliran sungai membuat rakit sangat dekat dalam aktivitas kehidupan masyarakat tempo dulu. Rakit juga berperan penting bagi para ulama dan penyebar agama, terutama saat berdakwah di pedalaman. Pacu rakit Kapalo Banda sesekali dimainkan oleh para pemuda-pemudi Nagari Taram untuk mengisi waktu saat berpuasa. Kalau lagi puasa gini, mainnya di alam sambil menikmati pemandangan yang sangat cantik. Puasanya nggak kerasa, nanti tiba-tiba berbuka ya udah. Ya. Tapi sabar dulu, kita main dulu ya. Aliran sungai Kapalo Banda yang berarus tenang membuat pergerakan rakit tidak begitu liar. Tapi bukan berarti mengendalikannya jadi terasa mudah. Jadi sekarang kita mau pacu raki. Ikuti jejak saya, jejak petualang. 3, 2, 1, go! Ayo udah, terus. Lapar dan haus serta cuaca yang terik di bulan puasa tidak menyurutkan semangat kami mengayuh galah bambu supaya rakit bisa melaju. Lintasan balap lebih kurang 300 meter dengan aliran sungai yang lebar terasa sempit karena rakit yang kami naiki sesekali saling bersenggolan. Aduh. Ini benar-benar harus menjaga keseimbangan. Harus kompak juga. Udah gimana udah? Masih semangat udah? Mengendalikan rakit sangat mengandalkan kekuatan fisik serta kekompakan. Barang siapa yang gagal melakukannya, maka kemenangan akan jauh dari harapan. Mana finishnya udah? Finishnya mana? Sini, dikit lagi, ayo semangat! Bagi saya, mengikuti pacu rakit Kapalo Banda sungguh menjadi pengalaman Ramadan yang berbeda. Terasa menyenangkan, apalagi setelah berhasil jadi juara. Ternyata rakit saya jadi juaranya, tapi nggak masalah, bukan tentang menang kalah, yang penting kekompakan dan kebersamaannya. Ayo, mana tadi yang kalah? Yang kalah nyebur ya. Di tengah hutan Minangkabau ada salah satu kayu yang kalau dipukul itu suaranya tuh nyaring dan menggema, seolah menghidupkan kembali kearifan lokal yang telah diberikan ke masyarakat secara turun-menurun. Dan sekarang saya bersama Bapak Yon dan juga udah di belakang, udah siap mau cari kayunya. Sebelum semakin jauh menelusuri hutan Bukit Nagari Taram, kami menemukan pohon yang kami cari. Ini ya Pak pohonnya ya? Ya. Besar banget. Ini kalau tingginya kurang lebih berapa Pak? 20 meter. 20 meter? Nah ini namanya pohon meranti. Iya betul. Meranti apa Mas tadi katanya?
Meranti telapak gajah. Meranti telapak gajah. Karena daunnya Lebar. besar-besar, lebar-lebar kayak telapak gajah tuh. Nah, kalau yang ini telapak apa nih Pak? Biawak kali ya? Sama. Sama ya. Pohon meranti banyak ditemukan di hutan tropis kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan pohon ini terbilang cepat hingga bisa mencapai tinggi 80 meter dan lingkar batang lebih dari 2 meter. Wah, besar banget. Ini sama badan saya aja kayaknya besar pohonnya ya Pak ya. Tapi pohon ini bisa kita manfaatkan kayunya untuk membuat tong-tong. Iya benar, tong-tong ya Pak ya. Nah ini bayangin aja nih ukurannya segini, nanti tong-tongnya jadi sebesar apa ya? Sebelum mulai menebang pohon, doa dipanjatkan demi kelancaran dan kemudahan. Biasanya warga sini atau masyarakat sini sebelum menebang pohon atau mengambil hasil dari hutan, mengucap syukur dulu supaya diberi kelancaran juga ya Pak ya. Dan sebagai ucapan terima kasih karena alam semesta telah menyediakan apa yang kita butuhkan di hutan. Boleh gantian Pak? Oke, ini saya mau ngerasain nebang pohon yang usianya udah kurang lebih 10 tahun ya Pak. Wah lumayan nih. Kalau dari teksturnya, ini kayunya tuh keras ya. Lah ini belum dibikin tong-tong aja suaranya emang udah Bagus. nyaring ya, udah bagus ya. Coba. Nah, dengan tintu ini aja lah, keburu waktu buka puasa. Oh iya, bener juga ya Pak ya. Daripada pakai ladiang, nanti selesainya juga lama ya. Iya, iya. Masyarakat Nagari Taram biasa memadukan perkakas yang ada untuk mempermudah pekerjaan. Ini tuh kayunya benar-benar keras banget. Bayangin kalau tadi motongnya pakai ladiang. Aduh, pasti capek banget ya Pak ya. Menebang pohon tidak bisa sembarangan. Teknik, pengalaman, dan pengetahuan harus dimiliki demi menjaga keselamatan. Potongan berbentuk V di sisi pohon akan menentukan kemana arah tumbangnya pohon. Ini saya bergeser ke sini karena mengambil jarak yang aman. Karena pohonnya nanti akan roboh ke depan sana. Masih kuat Pak Yon? Wah, udah gerak Pak pohonnya Pak. 1, 2, waduh, waduh. Wow. Wah, waduh. Hampir kena pohon yang lain, Pak. Ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pohonnya ternyata lebih besar daripada apa yang kita lihat tadi loh, setelah roboh tadi. Ya Pak ya. Bapak ini luar biasa. Lagi puasa tapi tenaganya luar biasa. Sejatinya, pohon adalah rumah bagi berbagai spesies hewan seperti burung, serangga, dan mikroorganisme. Jika ditebang sembarangan, habitat alami mereka akan hilang serta mengancam kelangsungan hidup spesies yang bergantung pada pohon tersebut. Sedikit tips nih dari pengalaman saya selama saya berpetualang. Kalau lagi potong pohon kayak gini, tangannya jangan di sini karena bahaya. Bisa meleset gitu ya Pak ya. Jadi paling aman di samping atau di belakang gini. Nah. Menjaga kelestarian pohon berarti menjaga keseimbangan alam dan kehidupan di bumi. Jadi yang mau dipakai buat bikin tong-tong yang ini ya Pak? Nah, terus yang ini gimana Pak? Ditinggal? Bapak yang ngolah nanti bikin papan. Oh gitu. Berat nggak sih Mas? Oh lumayan. Coba lepas Mas, saya mau cobain Mas. Oke. Wih, berat banget Mas. Untuk bahan membuat tong-tong, potongan batang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter. Kami masih harus menuruni bukit menuju ke tempat yang lebih landai untuk memuat tong-tong. Tong-tong adalah istilah lokal di ranah Minang untuk menyebut kentongan. Agar lebih mudah pengerjaannya, batang kayu yang masih segar harus segera diproses. Jadi kalau mau bikin
tong-tong atau biasa disebut dengan kentongan. Iya. Itu biasanya pakai kayu yang basah. Kalau udah kering susah dipahatnya ya. Iya. Jauh sebelum adanya teknologi modern, tong-tong alias kentongan banyak dipakai sebagai salah satu alat komunikasi. Pukulan tongkat kayu pada kentongan akan menghasilkan suara khas yang bisa terdengar dari kejauhan. Jumlah dan pola ketukan yang terdengar biasanya menandakan arti atau makna tertentu. Nyaring banget suaranya. Ini walaupun belum kering tapi suaranya tetap nyaring ya Pak. Iya. Ini nunggu kering berapa lama sih? 3 hari 4 hari ya. Oh, 3 hari 4 hari. Gak apa-apa, tapi udah bisa digunakan. Nah, ini tuh fungsinya itu pada zaman dulu atau ratusan tahun yang lalu biasanya dipakai untuk penanda kalau ada bencana alam atau memanggil warga untuk berkumpul, bermusyawarah atau melakukan kegiatan tradisi dan juga bisa untuk penanda waktu untuk ibadah. Nah, sekarang kita mau bawa kentongan ini ke Surau Tuo Taram. Nagari Taram berada di wilayah Kecamatan Harau. Dalam sejarahnya di masa lalu, wilayah ini dipercaya menjadi titik pusat syiar agama Islam di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Walau telah mengalami beberapa kali renovasi, bangunan Surau Tuo Taram yang berdiri sejak abad ke-17 menjadi saksi bisu indahnya penyebaran Islam di wilayah ini. Tong-tong ini diletakkan di Surau Tuo Taram sebagai penanda waktu azan. Harus kuat nih ya Mas ya, biar nggak jatuh.